قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Taib, kita lanjut ikhwah sekalian Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Taib, kita baca terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ini satu halaman bukan kalau di Al-Quran? Satu page bukan? Satu halaman ya? Dilihat di Al-Quran ya? Satu halaman ya? Satu halaman ya perasaan. Tapi di sini nggak kelihatan kayak satu halaman. Taib, kita mulai. Kata Allah Azza wa Jalla, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Coba lihat. Alam tara ila alladhina yaz'umun, orang-orang yang yaz'umun. Ditafsirkan dalam Al-Isar, yaz'umun yaquluna kadhibin. Mereka bicara tapi bohong. Bicara gimana? Annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka ngomongnya apa? Mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada setelahmu, sebelummu. Mereka ngomong begitu, tapi kenyataannya yuriduna ayatahakamu ila taghut. Tapi mereka menginginkan untuk bertahakum dengan taghut. Apa itu taghut di sini? Yaitu kullu ma 'ubida min dunillah wa radiya bil ibadah. Mereka beriman kepada taghut, yaitu taghut di sini maknanya adalah semua orang, siapapun yang disembah selain Allah. Ada orang disembah dan dia ridha dengan penyembahan tersebut, maka dia adalah taghut. Maka kalau misalnya ada seorang kiai atau public figure ridha dan senang ketika ada orang sujud kepadanya, maka orang ini taghut. Memang sujudnya mungkin dianggap sujud tahiyat, tapi kadangkala menjadi sujud ibadah. Karena ada sisi ta'zim, ya. Yang mana ta'zim di sini
ada sisi ta'zim dan khauf. Ya, khauf yang sifatnya khafi, rasa takut, rasa ta'zim kepada sosok ini, maka dia sujud, maka ini syirik akbar. Dan orang yang disujudi itu malah senang, sampai kemudian palanya diusap-usap. Belakangan saya lihat videonya bahkan sampai apa ya, mau dikemplang mau aja gitu loh, dikemplang mau aja, terus diusap-usap, dikemplangin mau aja, perbudakan atau ya. Anak aja selama anak punya budak, anak nggak pernah gituin budak-budak anak. Ya, jadi di kullu ma ubida min dunillah wa radiya bil ibadah, dia ridha dengan peribadatan tersebut. Wal muradu bihi huna Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi atau kahinun min kuhanil Arab. Ya, Assalamualaikum. Ada dua kemungkinan di sini, yaitu Ka'ab bin al-Ashraf orang Yahudi disembah, ya. Atau boleh jadi ini adalah seorang dukun dari dukun-dukun bangsa Arab. Ya. Dari mana, Syekh? Dari Mandi? Hah? Rumahnya dekat sini? Mas, warga sini. Torik. Antum ngapain di sini? Hah? Linknya di-share nggak di grup lagi? Kan di-share, nanti ada, karena dibom lagi 80 dislike, nanti gimana? Bikin malu aja itu. Ya, kemudian yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Mereka ini sudah diperintahkan agar kufur terhadap taghut. Jangan ikut dengan taghut. Jangan ikut dengan Ka'ab bin al-Ashraf. Atau jangan ikut dengan dukun Arab itu. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Tetapi syaitan itu menginginkan mereka itu sesat. Syaitan itu sampai kapanpun ikhwan, itu pengen manusia itu tersesat. Hatta muqaddimah dari syaitan tersebut mungkin mulus, halus, lembut. Tapi endingnya itu yang mereka inginkan adalah apa? Kesesatan. Makanya mereka pakai tazyin. Ya, maka dalam ayat sering disebut wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan-amalan mereka. Ya, pakai perhiasan, dan di antara perhiasannya adalah apa? Kalimat-kalimat zukhrufal qawli ghurura. Yaitu kalimat-kalimat yang dihias-hias untuk memperdaya dan menipu. Awalnya mungkin ketaatan seolah-olah ibadah, atau bahkan awalnya ibadah. Tapi bagaimana caranya agar ibadah tersebut tidak sampai kepada Allah? Ya. Jadi dhalal itu kan menyimpang. Kita kadang dolalnya kita itu bukan di tidak sesuai sunnah. Amalnya sesuai sunnah. Tapi dolalnya menyimpangnya adalah di apa? Orientasi dan hati. Ya, orientasi dan hati. Dan syirik kecil itu adalah produk yang sangat digemari oleh syaitan dan dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perhiasannya itu luar biasa. Maka dikatakan di sini haitsu zayyana lahu at-tahakuma 'indal kahin au Ka'ab al-Yahudi. Yaitu syaitan mentazyin, menghiasi, berhukum dengan kahin, dengan dukun, dan berhukum dengan Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi, itu seolah-olah itu adalah kebaikan. Ya. Kemudian kata Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul. Jika dikatakan kepada mereka, ayo ta'alu, mari kemari, kita menuju ke apa yang Allah turunkan dan menuju ke Rasul, yaitu ila ma anzalallah, yaitu Al-Quran, ila Rasul, yaitu As-Sunnah. Maka ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Maka antum akan melihat orang-orang munafik yasuddun, yaitu orang munafik yang membatinkan kekufuran dan menzahirkan keimanan karena takut pada kaum muslimin.
Orang-orang munafik ini kayak suddun, yu'riduna anka. Ya, mereka berpaling darimu. Wa yusrifuna ghairahum kadzalik, dan memalingkan lainnya. Wa yasudduna anka sududa. Jadi kerjaannya begitu memang. Kalau misalnya kita itu, ini kan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, ini adalah purification namanya, apa ya? Purifikasi. Purifikasi itu pemurnian agama. Ya. Kita ini kalau disebut Wahabi, ya, maka kita itu sebut apa? Purist. Purist itu artinya apa? Orang yang murni, suci, mencucikan agama, membersihkan agamanya. Purist, ya. Purification. Ayo, ta'al ila ma anzalallahu wa ila rasul, ya, kalau Al-Quran dan Sunnah. Itu kemudian. Maka apa kata orang munafik? Ya, maka kalian akan melihat orang-orang munafik itu mereka mencegah hal seperti itu. Apaan sih? Dikit-dikit sunnah. Seperti itu. Maka siapa yang menentang sunnah dengan cara seperti ini, maka dikhawatirkan terjangkit pada kalbunya kemunafikan. Yasudduna anka sududa. Kemudian, fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana fa kaifa idza asabathum musibah? Bagaimana jika ada musibah yang menimpa mereka? Bima qaddamat aydihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa itu menyebabkan adanya musibah, dan itu hak. Ya, dosa-dosa mewariskan musibah, dan itu hak terjadi. Thumma ja'uka yahlifuna billah. Kemudian mereka ini, orang-orang munafik ini datang kepada Muhammad. Yahlifuna billah, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, apa kata mereka? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami ini cuma pengen berbuat baik dan taufiq, yaitu menjama' dan menta'lif bainal mukhtalifain. Ya, kita ini pengen kebaikan, kata orang-orang liberal. Kita ini pengen jam'an wa ta'lifan bainal mukhtalifin. Kita pengen mengayomi, menggabungkan semua orang yang berselisih, persis dengan omongannya orang-orang liberal dan pluralis. Ya, mereka pengen ini, ayo kita Bhinneka Tunggal Ika, kita bersatu. Ini Islam Nusantara bersatu. Ya, persis seperti mereka omongannya. Maka kata Allah Ta'ala, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Karena kita sulit untuk mengorek betul-betul isi hati, maka Allah mentahqiq bahwasanya mereka adalah golongan yang Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di kalbu mereka. Maka kalau udah kayak gitu tingkah mereka apa jadinya? Fa'arid anhum, yaitu isfa' anhum fala tu'akhidhum. Udah, jangan abaikan mereka. Wa'idhum, maksudnya jangan abaikan mereka, acuhkan mereka, yaitu tapi setelahnya wa'idhum, tapi tetap berikan mau'idhah. Ini yang harus dipahami, ikhwan. Ya, kita disuruh berpaling dari mereka, udah cuekin aja mereka, tapi tetap disuruh memberikan mau'idhah. Pahami baik-baik. Wa qul lahumā fi anfusihim qawlan baligha, dan katakan kepada mereka untuk diri mereka perkataan yang baligh. Kalam baligh itu kalam yang qawi, yablughu syaghafa qulubihim li balaghatihi wa fasahatihi, yang bisa masuk ke hati mereka dengan kefasihan dan kebaikan kalimatnya. Lihat di sini ada 3 hal. Kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini munafik, a'rid anhum, berpalinglah dari mereka, tapi tetap berikan mereka nasihat, dan katakan kepada mereka perkataan yang masuk ke hati mereka, yaitu hujjah yang ilmiah dan masuk ke hati mereka. Mungkin ini pertanyaan, kata Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru sawun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama aja, mau antum dakwahi mereka, antum berikan peringatan atau tidak, mereka enggak bakal beriman. Nah, terus gimana dong kalau kayak gitu? Ya udah, kita berpaling. Iya, fa'arid anhum, berpaling dari mereka, tapi tetap
wa'idhum, berikan mereka peringatan. Masih berpaling, antum enggak usah dekat-dekat sama mereka. Jangan terbiasa dekat sama mereka. Karena mereka adalah ahlul azab, orang yang bakal kena azab kalau misalnya tidak kembali ke Islam. Ya, jadi fa'arid anhum wa'idhum, tetap nasihati mereka. Wa qul lahum, katakan kepada mereka sesuatu dari nasihat. Fi anfusihim qawlan baligha. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali agar ditaati dengan izin Allah Ta'ala. Jadi keberadaan rasul itu untuk ditaati, dan itu dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi ketika mereka menzalimi diri mereka dengan berhukum dengan taghut, sesungguhnya berhukum dengan hukum yang tidak sesuai Islam itu suatu kezaliman, bahkan dalam skala keluarga sekalipun. Dan itu terjadi banyak sekali kezaliman. Dalam masalah warisan misalnya, biasanya anak yang paling tua ya, itu yang memegang kendali warisan. Kemudian yang paling bontot, paling bawah, itu haknya dirampas, dimakan sama hiu-hiu di atasnya. Ya banyak terjadi ini. Iya nggak Pak Neman ya? Ya kan ya? Iya. Kenapa sih kok ngomongin ada soal dekat-dekat dengan duit selalu ada yang senyum itu apa sih? Apakah emang tentang ekonomi selalu ada seperti sumringah gitu, apa emang gitulah ya. Hukum tentang investasi yang sekarang lagi hot-hotnya ya kawan. Banyak kezaliman terjadi di trading dan investasi, ya kan? Walaupun investasinya cuman ya komoditi makanan pokok misalnya, ya. Atau menyewa tempat untuk toko misalnya, ya, dan seterusnya. Nah pasti kok antum kayak gatal-gatal sendiri, ada apa nih? Dan banyak hal ketika ini masalah fikih ini, kita lihat walau annahum idzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka di sini, idzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka dengan tahakum, berhukum dengan taghut, atau tarkuhum at-tahakum ila Rasulillah, mereka meninggalkan berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Siapapun, hatta salafi di sini sebutan orangnya saja, secara hakiki Allah beritahu dia salafi atau bukan. Pokoknya al-muhim, manapun namanya duit itu nggak kenal manhaj. Seseorang bisa aja dia manhajnya salaf, berguru sama ustadz sekibar-kibarnya kibar, akbarul kabair, dosa besar jadinya, akbarul kibar. Tetapi kadang-kadang namanya hawa nafsu bisa aja manusiawi. Ketika tidak berhukum dengan hukum yang dituntun oleh Rasulullah SAW, maka pasti disebut zalamu anfusahum. Ya, menzalimi diri mereka, karena akan ada hisabnya nanti. Tapi di sini ada solusi. Izzalamu anfusahum ja'uka, mereka kemudian datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, mereka datang istighfar. Wastaghfar lahumur rasul, dan Rasul juga mengistighfarkan mereka. Maka apa kata Allah? Lawajadullaha tawwabar rahima. Maka mereka akan mendapatkan Allah Azza wa Jalla itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dan lagi-lagi kita ketemu dengan ayat yang akhirnya Tawwab Rahim. Ya, tadi kan sudah ada di surat Al-Baqarah. Ya. Artinya seseorang sekecil atau sebesar apapun dosa dia karena menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dia istighfar, ya, taubat, maka Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Ya. Kemudian, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ya. Fala di sini maknanya laisal amru
kama yaz'umun. Urusannya tidak seperti apa yang mereka sangkakan. Ya. It's not what they think gitu loh. Tidak seperti apa yang mereka sangkakan. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mereka ini tidak akan disebut beriman sampai apa? Baru sampai disebut beriman kapan? Kalau yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. 3 hal. Seseorang baru disebut beriman kepada hukum Allah dan Rasulnya 3 hal. 1, yuhakkimuka, menjadikan Rasulullah sebagai hakim, menjadikan dalil sebagai hakimnya. Ya, dalil sebagai hakimnya. Yuhakkimuka fima shajara bainahum, ketika terjadi perselisihan maka dalil sebagai hakimnya. Tapi berhukum dengan dalil itu sendiri kadang-kadang belum cukup untuk membuat seseorang dilabeli iman. Ya. Anak keranggan. Antum dari Torik apa untuk mengacaukan majelis atau gimana? Teruskan. Fadhol, enggak apa-apa. Ntar takutnya balik terus ngapur lagi nanti. Itu saya diomelin sama Pak Ustadz itu. Nanti bilang, "Oh iya, dulu pernah di sini dulu." Ya, yang pertama apa? Yang pertama berhukum dengan hukum Allah ketika terjadi fima syajara bainahum. Yang kedua, step berikutnya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Enggak ada pada hatinya itu haraj, ketidakenakan dengan hukum ini. Artinya yang ketiga, wa yusallimu taslima, menerima total apa yang menjadi hukum Allah, dia terima tanpa ada ketidakterimaan, hatinya enggak ada, dia terima betul-betul. Apa ikhwan contohnya? Contohnya apa? Sesuatu yang mungkin sampai orang ngaji aja, orang yang udah ngaji masih agak enggak srek dengan hukum tersebut. Ayo, contohin. Faisal, contohin Faisal. Ana udah berusaha menutupi tema itu. Antum udah nikah belum sih sampai sekarang? Belum. Nggak usah ngomong itu dulu. Tapi nggak apa-apa. Ana sebenarnya udah menutupi itu. Ana kira antum mau ngomong itu apa seperti gelagatnya mau ada ide yang baru gitu loh. Ide yang fresh. Ya itu lagi. Kalau udah omongin itu ya lainnya termahjub, khulas, nggak ada lagi yang lainnya, tema lain selain poligami. Selain poligami nggak ada. Apa semua orang tuh menerima hukum Allah kecuali poligami? Apa ya? Waris. Ya. Nggak, yang udah ngaji. Kalau yang waris kalau ikhwan pengajian rata-rata malah justru berusaha untuk sesuai sunnah untuk warisan. Ini dia. Antum nggak nyindir salah satu orang di sini kan? Nggak, ini emang murni coplos aja kan? Bukan karena ada maksud ya? Iya. Tapi ana pikir kalau bayar hutang bukan karena nggak terima dengan syariat qada'udain, bukan karena kemaruk, karena apa ya? Dirinya emang jelek, tabiatnya jelek, kayak saya pikir seperti itu. Dia tahu, dia terima bahwa saya bayar hutang itu adalah kewajiban misalnya. Enggak, selain itu coba. Emang ada di antara kita yang masih berat ya? Karena enggak biasa, mungkin bisa walaupun udah ngaji. Potong tangannya walaupun udah ngaji. Ya. Itu ngapain gerak-gerak sih? Ini anak siapa? Antum anak siapa? Ayo bang, ada sini. Ayo, jangan antum malah nyuci baju di situ. Yang poligami seperti itu ya. Bahkan hatta laki-laki juga ada yang seperti ikhwan, dari kalangan ikhwan nggak terima dengan poligami, nggak suka dengan poligami, ajib itu.
Kan nggak tahu faktornya apa itu. Atau apa faktor kegagalan atau apa nggak tahu. Salaman mahram. Salaman dengan sepupu. Ada ikhwan ngaji yang masih belum menerima itu? Hah? Ini Kang Asep apa siapa nih? Kang, ini Pak Kang Asep bukan? Nama antum siapa? Bukan ya? Namanya siapa? Hah? Hatta. Hatta. Kok nggak panjang rambutnya? Apa? Salaman sama sepupu? Nggak tahu kalau pengajian kayak gitu. Nggak enakan kemudian kalau nggak salaman nggak enakan. Harus ada sentuh dikit gitu loh. Kena api neraka sedikit gitu. Nah. Iya. Sebagian orang masih menganggap sepupu itu mahram ya. Ini safar tanpa mahram. Masih ada sebagian ikhwan kita atau akhwat yang nggak terima dengan hukum ini. Iya. Sampai nyari ustadz-ustadz yang membolehkannya. Tapi kan masih banyak tapi-tapian. Bahkan walaupun umrohnya, travelnya sunnah, tapi kadang juga nggak mempermasalahan itu. Udah kelas, nggak apa-apa lah. Ada yang seperti, tapi ini masih jarang, insya Allah jarang. Ya itu diantara contohnya. Ada juga contohnya kerja di beberapa perusahaan ribawi atau bank ribawi. Ya. Ada juga masalah-masalah khilafiyah sebenarnya yang memang masalah GoPay, GoFood, apalagi OVO, ya, dan seterusnya yang apakah itu haram atau halal? Wallahu a'lam. Pas lagi butuh halal, pas lagi nggak butuh haram. Ala kulli hal sebenarnya ini tuh dikiblatkan ke kita dulu deh. Boleh jadi kita ini ya memang menuju sunnah, tapi dalam beberapa perkara kita masih agak sulit. Dan benar tadi qada'udain, ada ikhwan di yang aktif tadinya di grup masih dijauh. Dan rekan-rekan keranggan juga banyak yang menghutangi orang ini. Kayaknya populer waktu itu di Karanggan 3 tahun atau 4 tahun lalu. Ada nggak orangnya? Tahu nggak? Ada. Di grup mahasiswa juga ada beberapa ikhwan. Dia masuk ke beberapa grup salafiyin untuk menghunting hutang. Ngutang sama orang-orang, hutang sama orang. Dan anak termasuk salah satu yang punya saham dalam hutang tersebut untuk mereka. Nggak tahu dia memang dia kayaknya pengen nabung pahala buat akhirat anak insyaallah. Ya. Ustadznya aja di prank, bayangkan aja. Ya. Nah, sampai kemudian terjadi cekcok antar dirinya ikhwan ini dengan istrinya. Ana nggak mau tahu urusan rumah tangganya. Ana hanya mau bayar utang aja dia gitu aja. Kalau nggak bisa ngomonglah tiap bulan gitu loh. Ustadz afwan, Ustadz gitulah ngomong nggak apa-apa, Ustadz afwan gitu kan nggak apa-apa lah. Ya. Tapi kenyataannya enggak. Bahkan sampai 2 tahun lost kontak, dia masih save nomor anak save nomor dia dagangin dagangan orang. Dan ternyata di grup marketer anak juga dia masuk juga emang salah satu marketer anak. Dan ada posibilitas juga ada yang dia nyedot hutang juga pada salah satu marketer anak. Jadi banyak korbannya banyak. Iya. Maka sampai kemudian terjadi cekcok antara suami dan istri, dengan istrinya. Sampai istri kemudian mengadu kepada anak. Bahwasanya dia ini hutangnya banyak. Dan kemudian ayo kita lunasin dan seterusnya. Akhirnya dia pengen hutang ribawi. Namun kemudian dia ancam misalnya ini gimana nanti kalau hutang ribawi kan ini riba nggak boleh. Emang kenapa kata dia? Itu udah ngaji orangnya. Dulu di grup Masjid Hijau itu rajin share pengajian dan poster-poster itu paling rajinnya dia. Tapi ternyata itu kamuflase aja untuk mencari perhatian beberapa orang yang dompetnya tidak bisa dilipat, ya, orang-orang kaya supaya bisa ngutang, supaya dia nggak baik.
dianggap ngaji. Ya. Jadi sampai ditahdir sama istrinya sendiri, jangan ini riba. Ini nggak boleh seperti ini. Emang kenapa? Nanti gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah, nanti gimana? Ya biarin urusan saya. Tuh kayak gitu. Berani kayak gitu, ada yang berani seperti itu, urusan muamalah. Dan itu hutangnya sampai puluhan juta, bahkan bisa 100 juta lebih dari kolektif banyak dari orang. Dan di Keranggan, ya teman-teman Tarik sudah memblacklist orang ini beberapa tahun lalu. Anda nggak tahu, antum ada nggak pernah dengar Pak Samiran? Nggak pernah. Masya Allah, bersih sekali antum. Ada ya? Iya, dikenal dia. Sampai ada beberapa ikhwan Keranggan yang pengen mempolisikan dia, tapi ditahan aja, ditahan. Itu ikhwan kita tuh lebih banyak sabarnya, ya. Sabar banget, masya Allah. Terzolimi terus, ya, masya Allah. Wa yusallimu taslima, dan menerimanya benar-benar, ya. Sampai menerimanya benar-benar baru disebut beriman. Maka kalau masih belum terima dengan syariat tersebut, maka tidak bisa disebut beriman secara sempurna. Kenapa Faisal kok tiba-tiba tadi terbit pikiran poligami itu termasuk hal yang ini padahal antum belum nikah? Apa emang itu yang terjadi pada sekitar antum? Walaupun udah ngaji ya? Umum. Iya, taib. Itu tadi kajian tafsir al-Aisar. Kita beranjak menuju kajian fiqih insyaallah. Kitab Kifayatul Akhyar sambil kita menunggu untuk buka puasa insyaallah taala.